Kami dari kelompok 6 dan dari kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, saya Naisha Itanoviani dan di sini saya ditemani dengan beberapa teman saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Junior. Halo guys, perkenalkan nama saya Cilide Kaprigita. Hai guys, nama saya Jitra Pangista. Kak, perkenalan dong. Oh, boleh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia Sapitri. Halo friend, perkenalkan nama saya Tamir Rizky Nur Rahman. Perkenalkan, nama saya Ajis Afariji. 2,000 years later. Banyak orang yang meyakini adanya teori evolusi, tapi tidak sedikit pula orang yang meragukannya. Maka dari itu, para ahli yang mempercayainya memberikan bukti-bukti yang menerangkan bahwa teori evolusi itu memang benar adanya. Yang pertama, adanya variasi individu dalam satu keturunan. Yang kedua, adanya fosil. Teman-teman, struktur tubuh hewan yang menjadi fosil akan dibandingkan dengan struktur tubuh hewan yang ada di zaman sekarang. Dan dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui kehidupan di lingkungan di masa lampau. Yang ketiga, adanya perbandingan embriologi. Dapat diketahui bahwa dari zaman ke zamannya bentuk embrio itu hampir sama. Yang keempat, adanya homologi organ-organ tubuh, di mana homologi organ tubuh ini merupakan struktur organ yang sama tetapi memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Dan yang terakhir itu adanya sisa-sisa alat tubuh. Contohnya nih, manusia memiliki sisa alat tubuh yaitu usus dan tulang ekornya. Biologi evolusioner ini diketahui berakar dari teori evolusi dan spesies yang ditemukan oleh filsuf asal Yunani yaitu Anaximander. Kemudian berkembanglah di zaman Aristoteles dan tumbuhlah menjadi teori-teori baru seperti teori Lamarck, teori Charles Darwin, dan yang terakhir adalah teori Weismann. Nah, tapi pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan saya akan menyampaikan mengenai teori evolusi Aristoteles dan teori evolusi Charles Darwin. Check this out! Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian evolusi. Evolusi merupakan perubahan biologis yang dialami oleh makhluk hidup seiring dengan berjalannya waktu. Ada banyak sekali bukti dari banyak sumber independen yang mendukung keberadaan evolusi yang tidak bertentangan dengan keyakinan agama maupun keyakinan kepada Tuhan. Ilmuwan menggunakan teori evolusi untuk menjawab pertanyaan seperti mengapa ada banyak sekali jenis tanaman dan spesies hewan, dan bagaimana bisa kesamaan di antara spesies dapat dijelaskan. Pernahkah kita berpikir, siapa sih nenek moyang kita? Dari berbagai proses pengamatan, bukti yang ada, dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, akhirnya muncul suatu teori evolusi. Berdasarkan data atau indikasi yang ada, makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan telah menghuni bumi jutaan tahun yang lampau. Jenis-jenis yang hidup di masa lampau tersebut berbeda dengan jenis yang hidup di zaman masa sekarang. Bahkan beberapa jenis hewan dan tumbuhan pada saat ini telah punah, tinggal fosilnya saja. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme yang diwariskan kepada keturunannya. Suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme berproduksi, keturunannya mempunyai sifat-sifat yang baru. Evolusi didorong dengan dua mekanisme, yaitu yang pertama seleksi alam. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya. Selanjutnya ada variasi genetik. Variasi genetik itu yaitu sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Jadi singkatnya evolusi adalah suatu perubahan
pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama sehingga terbentuk spesies baru. Sedangkan berdasarkan ilmu biologi, evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Evolusi biologi mencakup dua peristiwa, yaitu yang pertama, evolusi anorganik merupakan evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi berdasarkan fakta dan penelitian teoritis. Yang kedua, ada evolusi organik atau disebut juga dengan evolusi biologis. Merupakan evolusi filogenetis, yaitu mengenai asal-usul spesies dan hubungan kekerabatannya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori evolusi menurut Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filosof yang mencetuskan teori evolusi. Ia mengatakan bahwa evolusi yang terjadi berdasarkan metafisika alam. Mengapa metafisika alam? Karena dapat mengubah organisme dan habitatnya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Aristoteles, seorang filosof pada zaman klasik, ia pernah menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon atau makhluk politik. Maka dari itu, dari setiap individu melekat sebuah kebebasan dan kemerdekaan yang terberi sejak ia lahir. Maka seluruh keberadaan setiap individu dalam suatu lingkungan sosial selalu berdimensi politik. Nah, ilmuwan ini terkenal yang menganut paham teori adalah Aristoteles, Plato, Leeuwenhoek, Schuffer, Linnaeus, Hooke, dan Buffon. Teori ini dicetuskan pada tahun 348 sampai 432 sebelum Masehi. Beliau yang mengatakan bahwa organisme yang dianggap tidak sempurna tetapi bergerak ke arah keadaan lebih baik dan suatu jenis organisme yang diciptakan Tuhan adalah tetap atau fix. Nah, apabila terdapat kelainan atau cacat tubuh, hal itu disebabkan karena adanya mutasi gen dan kutukan dari Tuhan. Baik, yang selanjutnya adalah fiksisme. Fiksisme adalah teori tentang keanekaragaman kehidupan di bumi yang menegaskan bahwa spesies yang ada saat ini identik dengan spesies yang masa lalu dan sudah beradaptasi dengan lingkungan tanpa mengalami perubahan. Versi agama dari fiksisme disebut kreasionisme. Evolusi dapat diselaraskan dengan kreasionisme dengan mempertimbangkan bahwa Tuhan dalam kesempurnaannya tidak akan menciptakan dunia yang begitu penuh dengan ketidaksempurnaan dan penderitaan seperti dunia kita. Sedangkan kaitan teori fiksisme dengan agama, terkhusus dengan agama Islam, terdapat kesinambungan dari beberapa ayat yang tercantum di dalam Al-Quran pada surah Al-Mu'min ayat 12 sampai 14. Nah, adapun hadis yang berkaitan dengan evolusi, yaitu dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Dari firman Allah Subhanahu wa taala di atas menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia dari dua bahan utama, yaitu tanah dan air. Maka dari hal itu pula menegaskan bahwa sekalinya diciptakan manusia, maka seterusnya tetap menjadi manusia, tidak dapat berubah bentuk. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori evolusi Charles Darwin. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Charles Darwin ini merupakan seorang ilmuwan naturalis yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori evolusi lewat bukunya yang berjudul On the Origin of Species pada tahun 1859. Pernyataan Darwin tersebut mencengangkan semua orang. Kenapa? Karena pada zaman tersebut teori
teori evolusi sama sekali tidak dikenal oleh manusia pada zaman tersebut. Buku tersebut menjelaskan bagaimana organisme berevolusi dari generasi ke generasinya melalui pewarisan sifat ataupun perilaku. Teori ini dimulai dengan premis bahwa dalam satu populasi terdapat variasi sifat seperti variasi bentuk pada salah satu kutilang Galapagos yang diteliti Darwin pada saat itu. Menurut teorinya itu, individu dengan sifat-sifat tersebut, mereka itu mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan akan membantu mereka untuk bertahan hidup. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ciri-ciri yang memungkinkan spesies untuk bertahan hidup dan bereproduksi akan menjadi lebih sering berovulasi ataupun berpopulasi, dan populasinya itu akan berubah atau kita ketahui itu dinamakan dengan evolusi. Melalui seleksi alam, menurut Darwin, spesies yang beragam secara genetis dapat muncul dari nenek moyang yang sama. Sebagian besar ilmuwan menyepakati adanya teori evolusi Darwin. Kenapa? Karena dengan memecahkan teka-teki biologi. Nah, teman-teman, menurut teori Charles Darwin menyatakan bahwa tumbuhan dan hewan ini berasal dari satu spesies yang sama. Nah, kemudian penjelasannya ini didukung oleh teori seleksi alam. Dilansir dari Khan Academy, seleksi alam ini adalah seleksi akibat sumber daya alam yang terbatas sehingga makhluk hidup terpaksa untuk beradaptasi. Mekanisme seleksi alam Darwin didasari oleh adanya kompetisi dan adaptasi. Di alam terdapat hukum di mana yang kuat akan bertahan hidup. Hal ini menunjukkan adanya kompetisi dalam bertahan hidup. Misalnya, berkompetisi dalam mendapatkan makanan. Individu yang tidak bisa mendapatkan makanannya sendiri maka akan mati. Contohnya, pada zaman dahulu terdapat jerapah yang beragam bentuknya. Ada yang berleher panjang dan juga ada yang berleher pendek. Untuk mendapatkan makanan, maka jerapah harus memakan daun dari puncak pohon. Maka siapa yang akan menang duluan? Tentu saja jerapah yang berleher panjang. Maka dari itu, jerapah yang berleher pendek tidak dapat bertahan hidup karena tidak mendapatkan makanan. Namun, melalui bukunya yang berjudul On the Origin of Species tersebut, muncullah orang-orang yang bertentangan. Mengapa demikian? Karena dalam teori tersebut tidak secara langsung menjelaskan bahwa manusia itu berasal dari spesies hewan yang kita ketahui, yaitu kera. Nah, ada beberapa kelemahan dari teori evolusi Charles Darwin. Yang pertama adalah tidak dapat menjelaskan asal-usul kehidupan. Yang kedua, tidak menjelaskan proses dan variasi tingkat evolusinya. Dan yang terakhir adalah ada ras yang belum diketahui. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa inti dari teori evolusi Darwin. Yang pertama, seleksi alam. Yang kedua, variasi genetik. Yang ketiga, reproduksi dan pewaris sifat. Yang keempat, perubahan secara bertahap. Yang kelima, adaptasi lingkungan. Yang keenam, bukti fosil. Yang ketujuh, anatomi perbandingan. Yang ke-8, penyebaran geografis spesies. Sekian. Pada perspektif Islam itu ada dua mazhab yang menafsirkan teori evolusi ini. Mazhab pertama menafsirkan ayat sesuai dengan verbal ayat itu berkata, pada asal-usul langit dan bumi yang tercantum pada Quran surah ke-7 ayat 54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 masa ini pada mazhab tekstual menafsirkan bahwa 6 masa adalah 6 hari, di mana perhitungan hari ditentukan sebagaimana di bumi, yaitu 1 hari sama dengan 24 jam. Sedangkan mazhab kontekstual mengatakan 1 hari itu bisa diartikan sebagai 1000 tahun dan bahkan bisa saja 50.000 tahun. Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi teori evolusi yaitu secara umum evolusi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor genetik berupa variasi genetik dan faktor lingkungan yang berupa seleksi alam. Selanjutnya, yang pertama, pengaruh variasi genetik. Dalam evolusi, variasi genetik ini sangat berpengaruh dalam evolusi
Karena semakin besar variasi genetik dalam suatu populasi, maka akan semakin besar pula peluang populasi tersebut. Untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan penyakit, evolusi genetik dalam evolusi ini juga dapat terjadi karena adanya mutasi, reproduksi seksual, maupun migrasi dan ukuran populasi yang kecil. Nah, untuk yang kedua, ada pengaruh seleksi alam dalam evolusi. Evolusi menjelaskan perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu lama dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang kompleks. Seleksi alam yang dimaksud dalam teori evolusi adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai teori evolusi menurut teori Aristoteles dan teori Charles Darwin. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan tunggu kelanjutan video kita. Bye-bye!